Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsaneldi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan jurusan Pendidikan Guru MI kelas 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu audiovisual, dan di sini saya mengambil materi yang mudah diterapkan di sekolah dasar adalah nama-nama malaikat. Jadi, alasan saya memilih media visual nama-nama malaikat, selain wajib dipelajari di bangku sekolah dasar, nama-nama malaikat itu juga penting agar murid-murid ketahui. Ya, yang bagaimana setiap anak juga harus tahu apa-apa saja nama malaikat beserta tugasnya. Nah, pasti ada nih teman-teman dan juga anak murid yang bertanya, kenapa sih harus mempelajari nama-nama malaikat beserta tugasnya? Nah, seperti yang kita ketahui, nama-nama nabi dan malaikat ada di dalam rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat merupakan ciptaan Tuhan, yang mana setiap ciptaan Tuhan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu fungsi dan nama-nama malaikat, alangkah lebih baiknya kita mengetahui nama-nama malaikat tersebut. Malaikat merupakan utusan Allah. Ia diciptakan dari nur atau cahaya. Berbeda dengan kita manusia, kita diciptakan hanya dari segumpal darah. Nah, itulah mengapa kedudukan malaikat lebih mulia di sisi Allah. Selain ia patuh kepada Allah, ia juga tidak mempunyai hawa nafsu. Nah, kali ini kita akan memasuki dan mempelajari apa itu nama-nama malaikat beserta fungsinya. Baiklah, pada poin pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasulnya. Nah, jadi tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Selanjutnya, setelah malaikat Jibril, malaikat kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rezeki kepada manusia. Nah, jadi rezeki yang kita makan dan yang kita dapatkan setiap hari itu berasal dari malaikat Mikail. Dan yang ketiga adalah malaikat Israfil, yang mana tugasnya meniup sangkakala ketika telah tiba hari kiamat. Nah, jadi sebelum kita kiamat atau sebelum terjadinya hari kiamat, lebih dahulu malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya. Maka setelah itu terjadilah hari kiamat. Baiklah, kita lanjut nama-nama malaikat yang keempat. Malaikat yang keempat adalah malaikat Israil. Nah, jadi tugas malaikat Israil adalah mencabut nyawa. Jadi, sebelum manusia meninggal, malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia adalah malaikat Israil. Yang kelima dan enam adalah malaikat Mungkar dan Nangkir. Kedua-duanya bertugas menanyai manusia di alam kubur. Nah, pada saat kita meninggal, kita akan bertemu dengan malaikat Mungkar dan Nangkir. Kedua malaikat ini menanyai kita sewaktu melakukan kebaikan atau kejahatan di dunia. Yang kedelapan adalah malaikat Raqib, yang mana tugas malaikat Raqib adalah mencatat amal baik manusia semasa hidup. Nah, jadi nih, ada manusia yang rajin sholat, beribadah, bersedekah. Nah, jadi malaikat Raqib inilah yang akan mencatat amal baik manusia seumur hidupnya. Kita lanjut. Yang kesembilan adalah malaikat Atid.
Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Nah, jadi nih, bagi murid-murid atau mahasiswi yang suka berbohong, berbuat jahat, membuli temannya, semua perbuatan itu akan dicatat oleh malaikat Atid. Baiklah, kita lanjut. Yang ke-9 adalah malaikat Malik. Jadi, tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Nah, setelah di padang mahsyar kita diperhitungkan amal ibadah kita, apakah kita masuk neraka atau surga. Nah, jadi di pintu neraka dijaga oleh malaikat Malik. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Nah, manusia yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka ia akan dimasukkan ke surga Allah, yang mana di surga ia akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Jadi malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga dan ditugaskan oleh Allah menjaga pintu surga. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa lebih mudah memahami dan dimengerti. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Elsa Neldi mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.